Sebagai upaya untuk mengakselerasi capaian target penerbitan NIB atau Nomor Induk Berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM atau Kemenkop UKM membentuk Garda Transfumi yang merupakan singkatan dari Transformasi Formal Usaha Mikro. Sebagai perpanjangan tangan dari Kemenkop UKM, Garda Transfumi tak hanya bertugas melakukan percepatan legalitas UMKM. Dalam kerjanya, Garda Transfumi juga memberikan pendampingan pengurusan perizinan usaha secara berjenjang, mulai dari nomor induk berusaha atau NIB, PIRT atau pangan industri rumah tangga atau sertifikasi bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman dengan skala rumahan, sertifikasi halal hingga BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus berkaitan dengan sertifikasi halal, menurut Sulistiana selaku Korda Garda Transfumi Gresik, pendampingan ini perlu dilakukan karena di lapangan masih banyak terjadi kesalahan yang dilakukan oleh petugas pendamping proses produk halal atau PPPH bentukan dari BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, terutama kesalahan dalam hal penentuan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia terkait dengan kepengurusan sertifikasi halal. Dari temuan di lapangan, Sulistiana mengatakan ada kekhawatiran terjadinya upaya kejar setoran yang dilakukan petugas PPPH berupa insentif sebesar Rp150.000 yang diberikan kepada petugas PPPH dari BPJPH setelah dibuktikan dengan terbitnya sertifikat halal. Apalagi setelah diumumkan apabila target 1 juta sertifikasi halal terlampaui di akhir Juni 2023 ini, maka BPJPH akan memberikan reward berupa umroh bagi 10 orang PPPH terbaik se-Indonesia. Sulistiana berharap semoga temuan di lapangan ini bukan jadi polemik, melainkan jadi evaluasi ke depan bagi semua pihak, terutama BPJPH. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini hasil wawancara Warta 9 dengan Sulistiana selaku Korda Garda Transfumi Gresik yang juga adalah Fasnas atau Fasilitator Nasional BPOM, bentukan BPOM RI, sebagai pendamping UMKM dalam pembuatan PIRT dan BPOM, serta PPH Matahari sebagai pendamping halal. Ya beginilah. Kesnya seperti apa nih? Kenapa? Kesnya Banyak sekali kasusnya ya, salah KBLI. salah KBLI. KBLI-nya salah. KBLI Jadi itu apa? KBLI itu semacam kayak jenis usaha. PT ya, kalau kita ngurus PT kan biasanya kan menentukan bidangnya kayak gitu. Iya, bukan PT sih Pak, semuanya sekarang. Jadi entah itu PT, entah itu CV atau UD atau perorangan, itu juga harus punya KBLI yang sesuai dengan usahanya. Kayak gini, ini kan bukan warung, tapi ini masuk di bumbu. Jadi di bidang usahanya bumbu, produknya bumbu, tapi iya, KBLI-nya masukkannya KBLI kedai makanan, warung makan, iya kedai makanan. artinya nggak boleh ya? Nggak bisa seperti itu. Kalau mau bikin PIRT pun nggak bisa. Kalau PT kan bisa banyak Bu, bisa apa transportasi bisa Duh, terus apa itu. nggih. Kalau di KBLI Satu orang itu bisa punya beberapa KBLI. Sama dengan PT Pak. Jadi sama, ininya sama. Jadi kayak ibu ini punya usaha jualan toko peracangan,
punya usaha bikin roti, punya usaha bikin pecel, itu boleh. Asal tidak salah kamu masukkan KBLI-nya tadi. Lah kalau kayak gini, ketika bumbu pecel itu kan butuh izin edar yang namanya PIRT. Lah izin edar yang namanya PIRT ini ya harus sesuai dengan KBLI-nya tadi. Kalau KBLI warung itu nggak bisa masuk di pendaftaran PIRT. Seperti itu. Terus ketika di halal pun kan nanti terhubung. Halalnya yang didaftarkan warung, tapi kan produknya pecel. Otomatis halalnya ini nggak kepakai. Seperti itu. Nah itu yang terjadi banyak di lapangan salah. Teman-teman PPH itu banyak yang tidak memahami KBLI asal mendaftarkan halalnya tadi, yang penting halal keluar, padahal kan nggak boleh seperti itu. Jadi kasus kesalahan KBLI ini munculnya ketika dari teman-teman PPH halal tadi ya? Iya. Dalam rangka mengurus sertifikat halal ya? Itu dari hasil investigasi kita dari lapangan, door to door dari desa ke desa. Wawancara gitu Bu ya? Bukan wawancara, kan kita kan memang dari pihak GT itu kan Kementerian Koperasi kan kita turun dari desa ke desa untuk membuatkan legalitas loh. Mulai dari NIB tadi, ketika kita mendaftarkan ternyata ibunya sudah terdaftar. Lah terdaftar apa? Oh ternyata terdaftar di halal. Lah ketika kita pelajari lagi, halalnya KBLI-nya berapa, terus itunya bagaimana, itu banyak yang salah. Nggih. Malah ada juga yang produknya itu harusnya masuk di kedai, diambilkan di bakery atau produk KBLI kue. Jadi ketika dia mau mendaftarkan kuenya pun nggak bisa karena sudah didaftarkan yang kedai tadi gitu. Jika terjadi hal seperti ini, itu kita langkah-langkahnya apa aja? Kalau yang di NIB masih bisa diperbaiki, tapi kalau yang di halal kan self declare itu satu orang satu kali ini, satu kali apa declare? Self declare. Lah itu kan yang program pemerintah yang gratis itu loh Mas. Seperti itu. Jadi satu orang itu hanya bisa mendaftarkan satu sertifikat halal yang sesuai dengan bukan klasifikasinya. Jadi kalau pengolahan kayak semacam tadi ya bakery tadi umpamanya kalau sudah didaftarkan ketika punya produk bakery lain itu nggak bisa masuk lagi. Mau dibikinkan pendaftaran di jenis yang lain itu pun nggak sesuai karena memang itu bukan bakery. Karena ini sifatnya gratis dan hanya satu ya? Iya, hanya satu. Boleh nambah lagi ketika jenisnya berbeda. Kayak minuman itu bisa berbeda karena memang kan ada di situ tampilan di situ minuman bisa diklik lagi untuk daftar halal. Banyak sekali sing salah Mas. Dan itu kayaknya teman-teman dari pihak BPJPH juga harus evaluasi kinerjanya PPH. Jangan asal PPH itu singkatan dari pendamping halal. Pendamping halal. Jadi dari Kementerian Agama. BPJPH-nya ya. Kan sekarang kan dalam rangka percepatan. Akhirnya kan banyak sekali menjaring teman-teman PPH. Lah dari teman-teman PPH itu kita lihat banyak yang asal-asal bikin NIB, asal mendaftarkan muncul halal. Yang penting sertifikatnya itu beres. 150.000-nya cair, apalagi sekarang ditambah umroh. 150.000 cair itu bagi siapa yang cair? Bagi PPH-nya. Jadi PPH yang membuatkan halal itu satu sertifikat keluar 150.000. Dia dapat komisi. Komisinya dari BPJPH tadi. Lah, apalagi yang sekarang lagi booming-boomingnya. Ketika PPH bisa mencapai target yang 1 juta itu dapat umroh, nggak bahaya nggak lihat salah benernya, pokoknya yang penting jadi. Bahaya kok. Nah, iya. Jadi itu kenapa Buana bikin status nggak bahaya Iya, berkali-kali. Bukan untuk nyindir apa sih sebenarnya, bukan karena saya takut kehabisan orang yang saya bantu halal. Database yang ada di Gresik kan saya yang pegang banyak sekali. Umpamanya tahun kemarin aja database NIB itu lebih dari 3.000, hampir 4.000. Dari situ kan saya bisa menghalalkan semua yang saya mau. Nah, berhubung kan semua kan butuh waktu ya, step by step. NIB dulu, baru pendampingan ke yang lainnya. Gak bisa langsung. NIB dulu, baru ke halal. Tapi kan harus mempelajari usahanya orang itu apa, disesuaikan dengan KBLI-nya. Seperti itu. Harapan saya ya, mungkin dari sini kan akhirnya BETA, BPJPH mendengar, jadi evaluasi bersama. Gak hanya asal ayo
berapa juta tembus halal. Akhirnya itu tadi. Terus ini apa nih? Kayak apa ya? Keluhannya disalurkan kemana nih? Lah ini, saya bolak-balik ngetek di Instagram saya pun ngetek BPJB ya. Masih belum ada apa ya itu ya. Solusi. Lah, belum ada tanggapan sama sekali. Atau mungkin gak dibaca Pak Ibu. Kalau dari komunitas berbagi bersama berkembang ini ada apa nih yang dilakukan? Ada enggak, saya belum sempat ngomong sama Pak Budi soal itu. Karena ranahnya beda ya. Jadi saya nggak mau mencampur-campurkan antara komunitas dengan kerja. Kalau saya berhubungan dengan legalitas itu di Garda Transbumi. Garda Transbumi ini kan semacam kayak relawan bentukan dari Kementerian Koperasi diperbantukan beda lagi. Buana kebetulan jurusan. Jadi Bapak Ibu pendamping semuanya, ini saya lanjut ke akun bagaimana membuat NIB ya. Sebentar. Saya tadi sudah ini. Bapak Ibu pendamping semuanya, ini penting juga nanti mungkin panjenengan waktu mendampingi pelaku usaha yang belum mempunyai NIB atau nomor induk berusaha ya. Ini adalah cara-caranya sangat mudah sekali ini. Jadi pertama nanti panjenengan semua ke pelaku usaha syarat-syaratnya gitu ya, kepala usaha bilang bahwa nanti yang pertama disiapkan HP Android, kemudian KTP itu aja. Jadi KTP dan HP Android itu. Terus kemudian Anda bisa mendampingi baik secara online ataupun bisa mendatangi langsung juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya nih. Nah, pada tampilan seperti ini, maka pilih bidang usahanya. Nah, disinilah yang harus hati-hati di dalam milih bidang usaha yang tadi sempat saya diskusikan dengan Bapak Ridho tadi untuk memilih bidang usaha, kita sesuaikan dengan ini, yang tulisan merah ini. Jadi jangan sampai keluar dari sini. Nah, disinilah yang pengalaman saya sebagai pendamping yang banyak dikembalikan kemarin, karena di situ saya ada industri, kemudian industri itu tidak boleh self declare soalnya. Kenapa nggak boleh? Itu harus masuk ke reguler, karena dianggap bahwa itu adalah sudah besar seperti itu ya. Termasuk usaha makanan minuman gitu ya. Kalau di situ tulis kedai makan atau restoran itu pun juga nggak boleh masuk ke self declare. Nah, yang boleh masuk yang mana? Yang boleh masuk itu adalah yang ini, ketentuannya di bawah ini tulisan yang merah ini. Jadi ketentuan jenis kegiatan usaha untuk self declare itu ada pada keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJH nomor 33 2022. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mengunduh, di sini ada lampiran-lampirannya. Lampiran-lampiran itulah nanti yang Anda ambil untuk mengisi NIB ini. NIB yang tentang jenis usaha tadi di situ. Di situ nanti ada isian, ada pilihan-pilihannya yang disesuaikan dengan pelaku usaha itu. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya yang sudah kita pilih ya. Ini saya memilih 47826 ya, perdagangan eceran ini. Kalau ini kan kalau NIB di sini ini untuk semua jenis produk dan jasa. Jadi di sini lembaga kependidikan pun juga ada di sini. Jadi LIB ini sifatnya umum. Beda nanti kalau panjenengan karena arahnya mau ke self declare, jadi nanti panjenengan harus mengarahkan pelaku usaha untuk KBLI atau untuk usaha-usaha yang ada di dalam undang-undang seperti yang ini tadi, di dalam BPJH nomor 33 ini. Jadi harus sesuai itu. Kalau di sini kan contoh saya ini kan perdagangan eceran, pada jasa kan belum masuk ke self declare ya. Ini nanti jangan diikutin yang ini ya, yang kode ini 47824 ini. Ini hanya contoh saja. Karena di sini kan semua NIB itu bisa terangkum di sini semua jenis usaha. Nah, kemudian yang ke-15 adalah untuk memastikan apakah sudah benar atau belum, Anda bisa melihat pada uraian bidang usaha. Nah, tadi kan kita sudah milih nih yang kode usahanya. Kemudian di bawahnya itu ada rincian lagi. Kalau rincian itu harus kita bacakan ke pelaku usaha karena nanti ini kaitannya dengan usaha beliau nanti untuk kedepannya juga gitu kan ya. Uraiannya bidang usahanya sudah benar nggak seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Kita harus menanyakan itu. Kalau sudah oke, ya sudah nanti bisa kita klik itu ya, kita lanjut gitu. Nah, ini klik simpan ya. Bidang usaha. Karena ini nanti uraian usaha ini juga akan tercantum di dalam lampirannya NIB. Jadi disinilah benar-benar nanti panjenengan sebagai pendamping itu dengan pelaku usaha benar-benar untuk menyatakan bahwa ini benar ya seperti itu. Jadi memastikan bahwa ini benar-benar usahanya beliau seperti itu. Bidang usaha ini benar-benar adalah beliau gitu karena ini adalah ciri khasnya beliau, identitasnya beliau gitu kan.
yang ada di dalam NIB. Karena nanti kalau Anda salah di dalam menyarankan atau salah di ini, nanti di NIB-nya juga bunyinya akan seperti itu, dan ini nanti kalau ke depan ingin salah satunya ingin mengajukan sertifikasi halal, nanti akan menjadi kendala tersendiri. Yang kemarin saya alami itu, jadi yang makanan minuman padahal dia usahanya kecil ya, maksudnya hanya jualan makanan gorengan seperti itu, tapi di situ salah memilih, ada di situ kedai, akhirnya juga akan terlontar, jadi nggak akan bisa mengikuti self declare. Akhirnya kemarin ya kita karena NIB-nya sudah tercatat itu, sehingga kita menyarankan untuk ikut reguler seperti itu. Kalau reguler bagaimana? Kalau reguler nanti di situ akan berbayar, walaupun berbayarnya tidak mahal sih, sekitar 350.000 ya, relatif lah untuk orang yang usaha itu ya. Kalau memang beliaunya ingin mendapatkan sertifikasi halal, walaupun reguler pun akan beliau lakukan seperti itu. Tapi kita kan selama untuk pencegahan, jangan sampai mungkin itu terjadi, saat ini mungkin kita bisa memilih untuk kehati-hatian seperti itu. Gitu.